warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripai Ferry dengan NIM 240101020053. Pada video vlog kali ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dari pembelajaran mata kuliah Data Warehouse atau OLAP yang sangat penting di era digital saat ini, yaitu pengenalan data mining. Data mining menjadi topik yang sangat menarik dan penting di era digital saat ini karena kita hidup di zaman yang dikelilingi oleh data dan banyak digunakan di berbagai bidang, mulai dari bisnis, perbankan, pendidikan, hingga media sosial. Tapi, apa gunanya data kalau kita tidak bisa memanfaatkannya? Bagaimana kita bisa mengubah data itu menjadi sesuatu yang berguna? Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa itu data mining. Data mining merupakan proses menemukan sebuah pola atau hubungan dengan informasi yang tersembunyi di dalam kumpulan data yang besar. Nah, proses ini sering juga disebut sebagai penambangan data. Tapi, tentu saja yang kita gali itu bukan emas, melainkan sebuah pola dan pengetahuan dari data. Contoh, kalau kita pernah belanja di Tokopedia, lalu muncul rekomendasi barang-barang yang mirip, itu karena sistemnya menggunakan data mining. Jadi, intinya data mining mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang berharga. Kemudian, mengapa data mining itu sangat penting? Karena sekarang, bayangkan nih, setiap hari dunia menghasilkan triliunan byte data. Tapi kalau kita tidak olah, data itu hanya akan menjadi sampah digital. Dengan data mining ini, kita bisa mengubah tumpukan data itu menjadi informasi, dan dari informasi menjadi pengetahuan. Inilah yang membantu untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis dan bermanfaat. Tujuan dari data mining tersebut yaitu kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan pola. Contoh, toko online bisa mengetahui produk apa yang sering dibeli bersamaan, atau perusahaan bisa mendeteksi pelanggan yang mungkin akan berhenti yang menggunakan layanan mereka. Lalu, proses kerja data mining itu seperti apa? Untuk proses kerjanya dengan metodenya sering digunakan adalah metode CRISP-DM, yaitu singkatannya dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ada 6 tahap utama dan ini penting untuk dipahami. Yang pertama, business understanding. Tahapan ini dimulai dari memahami tujuan atau masalah dari bisnis yang ingin kita selesaikan dengan data. Yang kedua, data understanding. Tahapan yang mengumpulkan dengan memahami datanya yang telah tersedia, dari mana asalnya, dan struktur datanya seperti apa. Yang ketiga, ada data preparation. Tahapan yang membersihkan data dari error atau duplikat data yang kita hapus datanya itu kosong dan menyiapkan data untuk dianalisis. Tahapan keempat yaitu ada modeling, yaitu tahapan ini mulai menggunakan teknik seperti klasifikasi, clustering, atau asosiasi. Yang kelima adalah evaluation, yaitu tahapan untuk mengevaluasi apakah model yang dibangun sesuai dengan tujuan bisnis. Dan tahapan yang terakhir disebut tahapan deployment, yaitu tahapan di mana dapat diterapkan dalam sistem dengan hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, data mining bukan hanya tentang algoritma, tapi juga bagaimana kita memahami data dan tujuannya hingga penerapan solusi. Dalam data mining ada beberapa teknik nih populer yang sering digunakan. Ada 3 tekniknya. Yang pertama, klasifikasi. Digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori. Contoh, email termasuk spam atau bukan. Itu algoritmanya yang umum digunakan adalah decision tree, Naive Bayes, dan KNN. Teknik selanjutnya ada asosiasi, yaitu teknik yang mencari aturan atau hubungan pola yang sering terjadi bersamaan. Contohnya, jika seseorang membeli roti, kemungkinan besar juga membeli selai. Tekniknya itu bisa dikatakan dengan a priori atau FP growth. Yang ketiga ada teknik clustering, yaitu teknik yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Misal, pengelompokan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja mereka. Semua teknik yang memiliki tujuan yang sama ini membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan dari data. Supaya lebih jelas dan kebayang, saya kasih contoh penggunaan data mining.
Beberapa contoh seperti aplikasi Netflix dan Spotify yang kita gunakan. Aplikasi tersebut menggunakan data mining untuk memberikan rekomendasi tontonan atau musiknya yang sesuai dengan selera kita. Yang kedua ada aplikasi e-commerce, Shopee atau Tokopedia, itu menggunakan data mining juga untuk menampilkan iklan produk yang relevan dan dibutuhkan. Kemudian ada juga nih di dunia kesehatan, seperti rumah sakit yang menggunakan data mining untuk memprediksi penyakit berdasarkan gejala dan riwayat pasien. Kemudian ada bank, yaitu dapat mendeteksi transaksi penipuan dan risiko kredit. Kemudian ada dari juga di dunia pendidikan yang menggunakan data mining untuk memprediksi kelulusan atau performa mahasiswa. Artinya, data mining sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Jadi, kesimpulannya, data mining adalah proses yang sangat penting dalam dunia yang penuh dengan data saat ini, yang membantu kita mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan sekedar tebakan. Dengan teknik dan proses yang tepat, kita bisa mengubah data menjadi informasi yang berharga untuk berbagai keperluan. Untuk pembuatan video kali ini, saya merujuk pada sebuah buku mengenai yang berjudul Data Mining, Concept and Techniques, karya Han Haber NP, serta mata kuliah sesi pertemuan ke-11 yang sudah telah dipelajari. Sekian dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video vlog kali ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tentang data mining.